Selamat datang di channel kami KKN IKDR Posko 14 bersama saya Nur Hidayati. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai adab menjenguk orang yang sakit. Nah, sebelum kalian tonton video kami, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita berbeda ya anak-anak. Kita belajar di rumah masing-masing karena ikut anjuran pemerintah yang menyarankan untuk belajar secara daring. Tetapi tak apa, keadaan seperti ini tidak membuat kalian untuk patah semangat. Harus tetap semangat belajar. Untuk absensinya, kalian bisa mengisi di kolom komentar dengan format nama dan nomor absen. Ibu akan memberi waktu 24 jam untuk absensi. Nah, apabila kalian tidak memberi komentar, dianggap kalian tidak mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah mempelajari materi mengenai menghindari akhlak tercela, yaitu ada 4: licik, toma, aniaya, dan diskriminasi. Kali ini kita akan mempelajari adab menjenguk orang yang sakit. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, supaya kita mampu menghayati adab menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, supaya kita terbiasa menerapkan adab menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, supaya kita dapat menjelaskan pengertian adab. Yang keempat, supaya kita dapat menjelaskan apa saja adab menjenguk orang yang sakit. Yang kelima, supaya kita dapat menghafal dan mengerti doa menjenguk orang yang sakit. Yang ketujuh, kita dapat menjelaskan hikmah menjenguk orang yang sakit. Kemudian menjelaskan hikmah sakit. Yang terakhir yaitu kita dapat mempraktikkan tata cara menjenguk orang yang sakit. Yang pertama yaitu pengertian adab. Ada yang tahu nggak adab itu apa? Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama. Adab juga dapat dikatakan sebagai sopan santun atau tingkah laku. Nah, adab ini sangat penting ya anak-anak, karena kita sebagai makhluk sosial yang setiap harinya berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus memiliki adab yang baik agar respon orang lain kepada kita juga baik. Cakupan adab ada banyak sekali, tetapi kita di sini mempelajari mengenai adab menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Nabi sangat memperhatikan keberadaan sahabatnya. Misalnya contoh, semisal di masjid ketika sahabatnya itu tidak ada di masjid selama 3 hari, pasti Nabi itu menanyakan kepada sahabatnya yang lain. Apabila sahabatnya tersebut itu sakit, maka Nabi akan langsung menjenguk sahabatnya tersebut. Yang kedua yaitu adab mengenai menjenguk orang yang sakit. Yaitu yang pertama, ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita harus niat karena Allah. Kita harus niat secara ikhlas, jangan karena hal yang lain. Yang kedua, kita harus mengucapkan salam ketika kita sudah mendekati ruangan yang ditempati oleh orang yang sakit. Yang ketiga, mendoakan. Kita ketika menjenguk orang yang sakit, adab yang paling utama yaitu mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Adapun doanya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi
la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama, yang artinya, ya Allah, wahai pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit. Yang keempat, memberikan motivasi dan semangat. Nah, ketika kita hendak menjenguk orang yang sakit, kita harus memberi semangat serta motivasi kepada orang yang sakit. Misalnya, contoh, kita menjelaskan kalau sakit itu adalah ujian yang datang dari Allah, maka kita harus ikhlas menerimanya. Yang kelima, yaitu menunjukkan kepedulian. Nah, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang kita jenguk? Misalnya, kita menanya, sudah berapa lama kamu dirawat di sini? Dan bagaimana perkembangan kesehatanmu? Nah, yang keenam, menasihatinya. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita akan mendengar keluh kesah orang yang sakit tersebut. Nah, bagaimana kita menasihatinya? Kita bisa menjelaskan mengenai sakit yang dideritanya itu dapat menghapus dosa yang dilakukannya selama ini. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan waktu. Maksudnya, ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita tidak usah berlama-lama, karena khawatirnya akan mengganggu waktu istirahat orang yang sakit. Yang terakhir, yaitu membawa buah tangan. Nah, apabila kita menjenguk orang yang sakit, jangan hanya menjenguk saja dengan tangan hampa, tetapi sebaiknya kita membawa hadiah atau buah tangan agar orang yang sakit itu hatinya senang. Hikmah menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, membangun ukhuwah atau tali persaudaraan. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, pasti orang yang sakit itu selalu berkeluh kesah kepada kita. Nah, meskipun dalam perbincangan yang sederhana itu kita dapat meningkatkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mengabaikan rasa syukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita akan tersadar bahwa nikmat sehat itu wajib kita syukuri. Yang ketiga, yaitu dapat memperoleh pelajaran kehidupan. Nah, orang yang sakit kadang akan merasa menyesal karena sudah menyepelekan sehat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, orang yang sakit tersebut akan memberi pesan kepada kita agar kita selalu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan selalu hidup sehat. Orang yang diberikan sakit juga ada hikmahnya. Nah, apa itu hikmah sakit? Di antaranya yaitu pertama, menumbuhkan jiwa yang sabar dan tawakal. Yang kedua, memperkuat keimanan seseorang. Yang ketiga, menyadari bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena keridhoannya. Yang kelima, yaitu Allah akan melebur semua dosa orang yang sakit. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Nah, kesimpulannya yaitu agama Islam sangat menjunjung tinggi adanya adab dan telah mengatur adab pada berbagai hal. Di antaranya yaitu adab menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit merupakan tanda ketakwaan dan kepedulian kita terhadap sesama. Dalam menjenguk orang yang sakit, kita harus memperhatikan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan ada banyak sekali hikmah menjenguk orang yang sakit. Di antaranya yaitu meningkatkan rasa syukur atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Allah. Tidak hanya itu, sakit juga ada hikmahnya, yaitu karena kita sakit, Allah akan melebur dosa kita dan meningkatkan pahala yang berlipat ganda. Untuk tugasnya, kalian buatlah video tata cara menjenguk orang sakit di masa pandemi seperti ini. Nah, kalian bisa kirim lewat email yang di bawah ini. Ibu
Ibu akan memberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan video tadi selama 1 minggu. Kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, pembelajaran yang akan datang kita akan membahas mengenai kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu membaca setiap hari. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.